bahkan di timur-timur, bahkan di Aceh. Tapi apa yang kami dapatkan? Ini, setelah pulang kampung ke Kutai, awak ada pitis, bilang orang Kutai, dirampok. Dan tanah IKN pun sampai hari ini belum terbayar. Konsolidasi tidak akan pernah terjadi selama khotib-khotib Jumat belum mengatakan, saudara-saudara, bagaimana kita punya negara dipandu oleh Bunda Teddy. Bagaimana itu tidak sederhana. Kalau kita baca Quran, fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Bagaimana kita punya negara diurus oleh orang yang mempunyai abnormalitas seksual. Dan itu terduga kuat. Bukan sekedar kita menuding, semua orang juga mulai terkenyak bagaimana kisah Sodom Gomorrah. Segera mengambil langkah-langkah konstitusional pemaksulan Gibran Rakabuming Raka karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 77A Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa persoalan bangsa ini bukan hanya kepada Prabowo saja. Justru saya menyoroti itu adanya, isinya kata bajingan semua nih, itu ada di DPR. Deklarasi Purnawirawan. 1. Mendesak Presiden RI untuk segera mengeluarkan dekret presiden kembali ke Undang Dasar 1945 asli. 2. Mendesak DPR segera mengambil langkah-langkah konstitusional pemaksulan Gibran Rakabuming Raka karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 77A Undang-Undang Dasar 1945 karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 miring PUU -21 tahun 2023 cacat secara konstitusional. 3. Hentikan politisasi penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, dan kembalikan independensi KPK. 4. Hentikan MBG, ciptakan lapangan kerja, dan menjamin pendidikan gratis untuk rakyat yang tidak mampu sampai jenjang perguruan tinggi. 5. Demi untuk kepentingan rakyat, Presiden harus segera memberantas oligarki dan kroni-kroninya yang telah menguasai kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. 6. Bersama rakyat, para purnawirawan akan mempersiapkan kekuatan untuk merebut dan menduduki Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat karena tidak lagi berpihak kepada rakyat. Bandung, 18 Juni 2026. 1. Farul Rosi, Jenderal TNI Purnawirawan. 2. Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan. 3. Hanafi Asnan, Marsikal TNI Purnawirawan. 4. Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan. 5. Tejo Edi Purdianto, Laksamana TNI Purnawirawan. Dari FPBI 1. Sugeng Waras, Kolonel Purnawirawan, Ketua Umum FPBI. 2. Asahar Sarahab SH MH, Kolonel Purnawirawan, Sekretaris Umum FPBI.
3. Widiarto Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Ketua DPD FPPI Jawa Timur. 4. S. Wahyudi Purnawirawan, Ketua DPD FPPI Kalimantan Timur. 5. Dr. Andes Rolando Mangatas Nainggolan, SE, MSI, ME, Kolonel Purnawirawan, Ketua DPD FPPI Kalimantan Barat. 6. Susanto, SIP, Mayor Purnawirawan, Ketua DPD FPPI Jawa Barat. Selesai. Ikuti saya. Purnawirawan bersama rakyat. Bersatu. Purnawirawan bersama rakyat. Bersatu. Berjuang. Berdaulat. Merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sesungguhnya pada hari ini merasakan betul kalau setelah hari ini tidak ada apa-apa, berarti memang kita semua nggak ada apa-apanya. Ya, jadi kalau boleh dibilang jangan omon-omon, kita kritik omon-omon, tapi tentu saya akan mengawali dulu kebanggaan saya dengan Bumi Periangan. Pemberontakan PKI tahun 1948 adanya di Jawa Timur, tetapi tidak diberantas oleh Kodam Brawijaya, tidak juga diberantas oleh Kodam Diponegoro. Yang memberantas PKI adalah dari Kodam Siliwangi. Dari Bumi Siliwangi ini kita harus membuktikan bahwa ayo Bung, rebut kembali. Saya akan mengawali dengan kondisi warga negara kita, kondisi masyarakat kita. Secara umum masyarakat kita itu ngapain sih tuh si Alfian sama teman-temannya? Ngapain si Edi itu? Yang perlu saya catat buat para hadirin semua, masyarakat kita ini tidak menyadari, tidak mengetahui, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Kenapa? Karena mereka hidupnya bersusah. Susah banget susah. Kita semua tahu pengusaha tingkat menengah ke bawah itu betul-betul jeblak. Saya cukup terkejut, teman-teman dekat saya, teman saya 40 tahunan yang lalu, ketika saya bilang, bro, gue mau nikah nih, lo gimana, bantu apa? Kan, gue ini sampai beli beras aja nggak bisa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak ahli untuk menganalisisnya, tetapi memang ada sebuah skema sistematik untuk membuat masyarakat itu tidak berdaya. Terakhir saya dapat kawan dari Sulawesi, dia mengatakan kita mesti beli solar aja 55.000 per liter. Nah itu efeknya terhadap ikan, terhadap cabai, terhadap segala macam untuk masyarakat itu. Yang terakhir, lemahnya partisipasi masyarakat. Maka saya pada hari ini mencoba memberikan judul konsolidasi untuk mobilisasi perlawanan kita. Persoalannya kerja kita ini tidak mengalami satu elaborasi yang sistemik. Tokoh-tokoh yang muncul udah nggak bisa dibantah. Saya dengan Mas Roy Suryo harus acung luar biasa dengan Pak Said Didu dan segala macam. Maka saya menganjurkan, kelihatannya tidak ada pilihan. Poin pertama, untuk konsolidasi ini, maka para ulama, potensi umat Islam secara nasional harus mulai diarahkan, dan kita perlu datang kepada, kalau masih mungkin walaupun saya agak pesimis, lembaga-lembaga resmi, apakah organisasi A, organisasi B, selalu pakai tapi terus. Itu yang saya agak susah menyebut nama organisasinya. Selama gerakan-gerakan struktur dari gerakan umat ini, sebutlah dua sayap Garuda Islam, mudah-mudahan saya nggak menyebut ini karena mesti ada yang kurang nyaman.
konsolidasi tidak akan pernah terjadi selama khotib-khotib Jumat belum mengatakan, saudara-saudara, bagaimana kita punya negara dipandu oleh Bunda Teddy. Bagaimana itu tidak sederhana. Kalau kita baca Quran, fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Bagaimana kita punya negara diurus oleh orang yang mempunyai abnormalitas seksual. Dan itu terduga kuat. Bukan sekedar kita menuding, semua orang juga mulai terhenyak bagaimana kisah Sodom Gomorrah. Jadi poin pertama saya pikir, ayo Priangan, ayo Bung rebut kembali. Halo Bandung. Dari Bandung kita akan bergerak bersama Ustadz Rizal Fadila dengan komandan utamanya Edi Mulyadi. Poin pertama, dalam spektrum politik Indonesia tidak ada kekuatan kalau tidak ada dua grup, yaitu kaum nasionalis, religius, dan kelompok Islamis. Pilihan inilah yang akan mungkin membuat kita bisa mempertegas. Saya nyatakan dengan berat hati, sebetulnya hari ini PKI sedang masuk pada tusukan-tusukan yang paling kuat, karena gerakan komunis Indonesia hari ini ada yang namanya LKI. Dan LKI ini saya belum berani buka terlalu luas karena saya perlu mengkonfirmasi. Mudah-mudahan nanti Pak Tiasno bisa memanggil saya atau bagaimana caranya. Jadi pada tanggal 2 November 2021 itu ada pertemuan di Bogor. Kelompok PKI dan kelompok LKI. LKI ini adalah golongan PKI, golongan F, G, dan H. Saya karena tidak punya tambahan penjelasan ini, saya cuma mengatakan ini pertarungan serius. Pak Prabowo dilindungi oleh di situ ada Budiman Sujatmiko, ada nama-nama, ada 7 orang, ada Agus Jawa. Agus Jawa jelas-jelas dialah yang membakar Lengger. Dia yang bilang Alfian kalau masuk Gerindra gue bunuh dulu dia. Ya, memang dia ngaku-ngaku PI, tapi dia PI merah. Ya, saya harus nyatakan dengan terbuka hari ini, kalau kita tidak berani mengkombinasikan kaum Islamis dan nasionalis religius, maka pertarungan kita tidak cukup solid. Yang ketiga adalah kalangan angkatan muda yang militan dan idealis. Seorang Ferry Irwandi, dia bisa kumpulkan uang 10 miliar. Kenapa bisa begitu? Saya pikir saya tidak ingin memberikan penilaian negatif atau positif. Apa kita nggak punya cukup pemuda-pemuda Islam atau pemuda nasionalis religius? Karena saya menangkap bahwa ini adalah satu titik resultante antara kebangkitan komunisme PKI di satu sisi dan kelompok kiri yang tidak pernah mau menyebut dirinya PKI. Kalau Quran menyebutnya wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Kondisi kita serius sebetulnya. Yang keempat, kaum perempuan. Mari kita buka Jakarta. Pilkada DKI Jakarta, ibu-ibu mengembalikan sembako, ibu-ibu mengembalikan amplop-amplop ya isi tebal. Apa kata ibu-ibu itu? Ahok, gua enggak doyan sembako lo. Siapa yang gerakan? Dr. Nurdiati Akmal. Kalau orang-orang yang kuliah di Al-Azhar tidak akan pernah tahu bahwa kelas perempuan baru dimulai tahun 1960. Sejak ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih, Al-Azhar tidak punya kelas perempuan. Ketika Rahmah El Yusyah mendatangi Grand Sheikh daripada Al-Azhar, dia berdebat, akhirnya 1960-an dibuka kelas perempuan. Pertanyaannya, mana yang bicara di depan yang perempuan? Jangan cuma dengar-dengar saja. Saya dengar udah ada, tapi nenek-nenek umur 80 tahun. Panggil yang umur 30 tahun ke depan. Panggil yang 40 tahun. Mary maju ke depan. Ngomong apa Mary nanti? Nanti jadwalnya ada. Terakhir, potensi masyarakat yang lain. Kalau saya menyebut satu nama agak bahaya juga ini. Kaum haji, oligarki haji, menurut saya mau dia haji, mau dia Cina, kalau dia berbuat jahat dan mencaplok dan menyiksa rakyat, menggusur rakyat, melindas rakyat dengan delko, salah saja. Ya, kita nuding-nuding oligarki Cina semua. Yang haji juga jahat juga di kampung-kampung, digusur juga, dilindas juga itu rumah masyarakat. Saya pikir dalam Islam idiluhu aqrabu littaqwa.
Yang salah siapapun yang berbuat adalah salah. Walaupun yang berbuat itu teman kita. Walaupun dia teman kita, kalau dia berbuat kesalahan, dia tetap salah. Begitu Ustadz Khozinuddin. Sekian dari saya. Mari kita jadikan Indonesia merdeka. Merdeka! Terima kasih. Allahu Akbar. Baru buka mulut aja udah provokasi. Kalau habis ini tidak ada apa-apa, maka kita mengongkon apa-apa. Wah, bahaya. Khas Alfian Tanjung ya. Cuman tadi coba begitu dia minta perempuan maju ke depan, jangan 85 dong ya, 30. Maksudnya biar beningan dikit gitu kan. Nggak jauh-jauh. Oke, kita minta Mas Dwi Cahyo, ini salah satu provokator acara ini. Monggo ke depan. Beliau mantan Hakim Agung ad hoc. Monggo. Ini provokator yang memprovokasi para purnawirawan dengan pasal-pasalnya. Provokator halus. Habis ini kita tutup dengan langsung ini ya, penanggung jawab acara Pak Kolonel Sugeng Waras. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sesepuh kami yang ada di FPP TNI dan di FPPI dan seluruh bapak-bapak yang satu perjuangan, satu frekuensi, satu tujuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita terlaksana di dalam menjalankan acara ini. Acara ini sebenarnya sudah digagas cukup lama. Saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sugeng itu. Ya Pak Sugeng ya. Sudah cukup lama, alhamdulillah baru terlaksana sekarang ini. Karena di dalam pemicunya adalah Pak Tiasno pada waktu itu. Pagi-pagi Pak Tiasno telepon saya itu. Ya Pak Tiasno, pagi-pagi telepon saya, Pak Tiasno ingin bagaimana ini? Ya, dan karena beliau sudah telepon saya begitu, ya saya langsung telepon Bang Sugeng. Dan saya katakan dengan beliau, kita rapat hari Jumat. Saya meluncur, rapat cuma beberapa jam, alhamdulillah bisa terlaksana. Terima kasih Bang Sugeng. Ya, dan terima kasih teman-teman FPPI. Terima kasih, luar biasa. Ya, terutama yang dari Bandung ini yang sudah membantu pelaksanaan acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan bahwa saya bicara persoalan, tadi sudah disampaikan banyak oleh teman-teman, hampir nggak kebagian, saya mau ngomong apa lagi. Tetapi saya melihat bahwa persoalan bangsa ini bukan hanya kepada Prabowo saja. Justru saya menyoroti itu adanya, isinya kata bajingan semua nih, itu ada di DPR. DPR ini sangat, jangan diabaikan, DPR ini, waduh, boleh katakan 99,9% itu bajingan semua isinya. Karena apa? Semua persoalan rusaknya hukum ini itu melalui DPR, benar nggak? Siapa yang bisa merubah undang-undang tanpa persetujuan DPR? Saya tanya sekarang. Ya kan, permintaan dari siapapun untuk merubah undang-undang itu harus melalui DPR. Jadi kalau tatanan hukum ini rusak di Indonesia, itu DPR yang harus bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini kita menyoroti bukan hanya melihat yang lain. Persoalan ini tidak hanya pada Prabowo saja. Prabowo adalah bagian dari persoalan. Persoalan yang lebih besar yang diawali oleh Jokowi, kemudian diteruskan oleh Prabowo. Ya, tetapi ada yang lebih. Saya menilai ini adalah lebih merusak segala tatanan ada di DPR. Sampai hari ini ya kita belum benar-benar serius menyentuh orang-orang yang ada di DPR.
dia wakil rakyat. Tapi kata Pak Narko, Dewan Pengkhianat Rakyat, gitu Pak Narko ya? Dewan Pengkhianat Rakyat. Kalau itu menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat, maka saya katakan tidak ada pilihan lain kecuali DPR kita rebut dan kita duduki. Ada satu pertanyaan, apakah kita yang hadir di sini, saya melihat kalau kita mempunyai acara seperti ini, luar biasa semangatnya. Yang hadir luar biasa, alhamdulillah. Tapi ketika nanti kita akan menduduki DPR, apakah kita bisa untuk hadir sebanyak ini, bahkan berkali-kali lipat? Tolong Pak jawab, bisakah itu? Yakin? Siap? Serius? Berani? Apapun resikonya, kita rebut DPR, kita duduki DPR. Karena isinya bangsat semua itu DPR. Kemudian ada satu informasi. Ini tadi sudah disinggung soal kekayaan alam kita, ya, yang dikuasai oleh oligarki. Ternyata ini informasi nggak main-main, ini betul Pak. Saya ambil contoh aja, Antam. Di atas Antam itu Pak, ada beberapa izin usaha pertambangan. Di atas izinnya Antam, ternyata banyak iup-iup yang lain. Ini gila, ini luar biasa Pak. Ya. Yang saya heran, kenapa? Ya ini zamannya Erick Thohir, terutama zamannya Erick Thohir waktu menjadi Menteri BUMN. Hancur Pak BUMN Pak, rusak BUMN. Sampai hari ini sulit untuk diperbaiki. Bangkrut semua. Sulit untuk diperbaiki. Makanya nanti di dalam deklarasi mungkin ada satu hal yang perlu disampaikan, sudah ditulis dalam deklarasi itu, dan itulah rasa daripada kekecewaan masyarakat Indonesia, dan itu yang harus kita perangi, itu yang harus kita lawan. Ya, ini contoh kecil Pak, ya, belum yang lain, baru Antam. Di atas Antam, sekali lagi saya katakan, di atas iupnya Antam ada iup-iup lain yang dimiliki oleh oligarki, yang dimiliki oleh kroni-kroninya oligarki. Ini kalau kita diamkan, terutama yang dari daerah nih, FPPI yang dari daerah Kalimantan ada? Kemarin bicara dengan saya, ada masalah kan? Ya betul. Betul? Berani melawan? Kita maju. Serius? Saya kapan-kapan datang ke sana loh. Siap ya? Jadi ini salah satu contoh kawan kita di FPPI. Ya, ada persoalan di sana. Persoalan dengan oligarki, persoalan dengan pemerintahan juga, terutama pemerintah daerah. Nah yang seperti ini tidak bisa kita diamkan. Kalau ini kita diamkan, Anda akan dilibas terus. Siapapun yang punya persoalan di daerah harus bersuara, harus melawan. Siap. Jangan didiamkan. Ya, jangan didiamkan itu. Jadi kita harus terus bergerak. Bagus nanti sekarang. Jangan sekarang, masa di sini repot lah kita. Janganlah. Oke, siap. Ya, berarti sudah siap kita ya? Siap. Coba bayangkan, beliau semangat seperti itu, masa kita kalah semangatnya? Ya. Jadi sekali lagi, ya, Orang lain yang mati gitu loh. saya ada sedikit yang akan saya bacakan. Penutupnya akan saya bacakan. Hanya untuk MBG, banyak guru P3K yang dipecat. Maka Indonesia sudah berada pada fase kebodohan yang merajalela.
hanya untuk mempertahankan MBG dan menguatkan struktur korupsi di sana. Kehancuran dianggap biasa. Negara mempertontonkan keburukan dan membiarkan negeri ini dalam malapetaka. Jika niat jahat terus merasuk dalam pikiran mereka tanpa memperdulikan rakyat, maka tunggu saatnya kalian masuk neraka. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Dwi tadi minta teman-teman di daerah siap. Untuk itu kita mau dengar kesiapan dari Om Wahyu dari Kalimantan. Coba, ayo ke depan. Tapi gara-gara Kalimantan Timur juga saya masuk penjara. Aduh. Hah? Saya baru sana Tegarong, Mas. Oh, Tegarong. Iya. Ini dari kebutuhan aku saya. Oke. Om Wahyu. Saya bapaknya takut di sekarang udah menjadi sahabat kita sekarang, Bang Edi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABB! Terima kasih para senior dan para guru saya yang telah mendidik sebagai prajurit sampai hari ini pun saya malu kalau dikatakan perang takut. Maka saya keterpanggilan dan datang ke Kota Bandung dalam acara Dialog Nasional Kebangsaan. Di Kalimantan Timur tidak pernah sering diekspos. Padahal kasus PIK 2 lebih parah di Kalimantan Timur, di Muna Hitam. Ini yang terjadi. Saya selaku Ketua DPD Kalimantan Timur dan pembina kita dari Kesultanan Kutai, apa yang didapatkan? Mohon izin para jenderal senior saya, para aktivis dan wartawan dan pengacara. Saya meminta bantu bagaimana juga memecahkan kasus-kasus kriminalisasi terhadap tambang batu bara, bahkan bangsa Korea yang telah mengeruk 11 tahun lebih. Sampai hari ini mereka 1 bulan pun 1,5 triliun PT Ganda Alam Makmur GAM. Kelompok Antani kami pernah berjuang bahkan di Timur-Timur, bahkan di Aceh, tapi apa yang kami dapatkan? Ini setelah pulang kampung ke Kutai, awak ada pitis, bilang orang Kutai, dirampok, dan tanah IKN pun sampai hari ini belum terbayar. Mohon izin, pada saat itu Bang Edi mungkin ada bla bla bla, tapi belum ketemu. Tapi hari ini alhamdulillah kita ketemu, Bang Edi. Saya mengatakan waktu itu, saya bilang kita lihat apa benar ini kita akan dipolitisir, diadu domba, hanya kepentingan kelompok. Oleh apa? Oleh Jokodok dan Jokower. Ini terus terang. Saya sampai hari ini pun ada pengintian-pengintian bahwa Ketua Umum sering menyampaikan kepada saya, hati-hati Wahyu. Saya tidak takut, hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya takutkan. Dan saya melihat apa? Panglima Jenderal Sudirman ini hidup hanya belum tentu 100 tahun. Mungkin bonus, alhamdulillah Bapak sesepuh saya para jenderal yang 70 tahun, 80 tahun masih dikasih bonus. Karena apa? Karena keterpanggilan jiwa Ibu Pertiwi, pengabdian yang kata Pak Agroseno pada saat ulang tahun hadir pun mengatakan sebelum penembakan salvo belum berhenti pengabdian. Walaupun saya diberikan pangkat bukan jenderal tapi kopral jenderal, saya siap terus mengabdi. Mohon izin Pak Dewi, tidak takut, tidak gentar dari Muna Hitam.
Kerajaan pertama awal adalah di negara kita adalah Kutai Kartanegara. 1.000 triliun kita menyumbangkan setiap tahun ke pusat. Apalah daya, hanya 51 triliun kembali dibagikan ke provinsi dan 10 kabupaten. Kurang lebih 500.000 jiwa kita masih di bawah garis kemiskinan. Saya malu Pak, setiap kita nginap di hotel, Pak Wahyu dari mana? Dari Kalimantan Timur. Kenyataannya Pak, masih banyak miskin, sedih. Satu kasus saja Pak, ini kelompok tani yang diurusi dengan pengacara, kebetulan juga Pak Sekjen selaku pengacara juga dengan Bang Farhan. Dan bahkan dikriminalisasi ketua kelompok tani. Ditahan Pak, tidak salah ditahan. Dan saya sempat 40 preman memakai mandau. Saya akan ditimpas kalau bilang orang Sunda dikadek. Tapi saya tetap lanjutkan. Nah ini saya bawa, kita angkat menjadi pembina DPD di sana apa yang kita ala? Nggak ada yang kita ambil. Berapa ratus ribu hektar tanah kita jelas dari tahun 1902. Kutai merdeka itu bukan Pak, tapi justru mengembalikan, memberi. Tahun 1948, 1956 daerah istimewa Kutai harus dikembalikan. Bukan hanya merdeka, tapi dikembalikan daerah istimewa. Kenapa Jogja bisa? Kenapa Aceh bisa? Kenapa lagi Papua bisa? Kutai sangat baik, lebih daripada orang Sunda, orang Jawa. Sangat cinta kepada Ibu Pertiwi. Tetapi kita dibohongin oleh para company, yaitu komplotan penipu-penipu petani. Ini company ini harus kita hanguskan. Dan ini dialog nasional kebangsaan, mohon izin Bapak Jenderal, Bapak Ketua Umum, bukan hanya hari ini, tetapi dilanjutkan dan kami siap. Tempur pun kami siap. Tidak ada gentar. Kalau saya gentar hari ini boleh tanda tangan jempol dengan saya, dengan saudara-saudara saya. Dan ini saya sebut sebagai Panglima Terenggiling. 7 orang kita berangkat dari Gunung Hitam. Untuk apa? Ingin bersilaturahmi dengan para senior saya dan sesepuh yang melihat hanya di YouTube. Tapi hari ini kita bangga. Wah, betul-betul kenyataan. Lubang-lubang yang begitu dalamnya, hanya apa yang didapatkan Pak? Boleh silahkan dicek di sana. Apalagi sekarang politik di Kalimantan Timur, Bapak mungkin bisa lihat. Iya. Ibu sudah lihat. Kacau. Malu. Iya. Beliau bukan orang kita. Kita Kutai, kerajaan pertama awal tidak ingin menjadi preman Pak. Mungkin Bapak lihat saudara-saudara saya Dayak. Itu adalah saudara kita. Kita rekrut Pak. Jadi suku tertua di sana adalah Kutai. Kalaupun hukum adat itu adalah yang paling tertinggi Kutai. Bahkan kerajaan pertama atau yang masuk Islam pun Kutai. Hindu pertama pun Kutai. Dan di sini saya berdiri di tanah Sunda ini adalah adik kita. Jelas itu Pak. Dalam Mula Warman dan Muna Warman ada sejarahnya. Tidak bisa dihapus. Pasundan dengan Kutai. Karena apa? Ada kerajaan dulu adalah Kudungga. Jadi ini adalah saudara. Alhamdulillah saya ditugaskan pada saat di 305 Batalion Tengkorak. Saya dapat orang Sunda, berarti diterima di Siliwangi. Nah ini.